Kabar informasi dan inspirasi satu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam Dialog Hai Bali Kengken. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana situasi Kamtibmas ya di berbagai daerah. Dan tentunya pagi ini kami sudah bersama dengan Kapolsek Kubu Tambahan, Bapak AKP Kade Robin Yohana. Om Swastiastu, Pak Kapolsek. Om Swastiastu, Mbak Rizka. Iya, Salam terima sehat. kasih sudah hadir sebelumnya Pak di tengah Terima kesibukannya kasih, luar sama-sama. biasa sekali. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan bagaimana keamanan, pelayanan, dan juga sinergi masyarakat di wilayah Kubu Tambahan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya Hadir setiap Senin dan dan teraktual. Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Iya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti yang tadi kami informasikan, kita akan berbincang terkait dengan bagaimana keamanan, pelayanan, dan juga sinergi masyarakat di wilayah Kubu Tambahan. Dan kali ini kita langsung ke Pak Kapolsek ya, karena Pak Kapolsek sudah hadir bersama kita pendengar. Baik Pak Kapolsek, kalau boleh tahu bagaimana situasi Kamtibmas saat ini di daerah Kubu Tambahan? Baik, terima kasih Mbak Rizka ya. Jadi saya selaku Kapolsek Kubu Tambahan untuk saat ini dari kepemimpinan saya
sudah hampir 1 tahun 6 bulan ini Mbak Rizka ya. Jadi sepanjang saya menjabat di wilayah Kecamatan Kubutambahan, wilayah hukum kami, jadi situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Kubutambahan relatif aman, terkendali. Ya meskipun ada peristiwa-peristiwa kriminalitas, namun tidak begitu yang signifikan. Berkaitan situasi Kamtibmas, ada beberapa kriminal berkaitan dengan kesalahpahaman, adanya tindak pidana penganiayaan. Namun kita kedepankan untuk penyelesaian setiap permasalahan kriminal yang sifatnya kecil, kita ada namanya restorasi justice. Jadi bisa diselesaikan di tingkat kedua belah pihak. Di Kecamatan Kubutambahan kita akan menaungi 13 desa, Mbak. Jadi 13 desa itu ada 13 personil Polsek Kubutambahan yang bersama-sama bertugas memberikan pelayanan, perlindungan dan menjaga Kamtibmas di desanya, yaitu yang dipangku oleh Babin Kamtibmas. Jadi setiap permasalahan yang terjadi di wilayah Kecamatan Kubutambahan, Astungkare, setiap permasalahan bisa diselesaikan, karena kita kedepankan untuk Babin Kamtibmas bersama perangkat desa, perbekal, kadus-kadus, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Bila mana ada permasalahan di desa binaannya, bisa diselesaikan di jalur tingkat desa dulu, tingkat bawah. Jadi tidak sampai, harapan kami seperti itu, setiap permasalahan bisa diselesaikan di minimal di tingkat desa dulu. Namun kalau sudah siklusnya udah naik begitu, korban tetap menuntut haknya, kepastian hukumnya, ya kita tidak lanjuti ke polsek ya, kita proses sesuai hukum yang berlaku. Tapi saat ini Astungkare situasi relatif aman terkendali. Iya, baik. Ini menarik. Tadi Pak Kapolsek mengatakan bahwa memang untuk saat ini terhitung hampir 1 tahun setengah begitu ya Pak ya, sudah berada di Kecamatan Kubutambahan. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun setengah itu yang Bapak amati, kira-kira kasus-kasus apa yang rentan terjadi Pak di daerah atau di Kecamatan Kubutambahan? Iya, betul. Baik Pak Rizka. Jadi sudah hampir 1 tahun 6 bulan ini hampir tidak ada yang menonjol sih Pak Rizka ya. Memang relatif keamanan, ketertiban wilayah hukum khususnya nih Kecamatan Kubutambahan, umumnya Polres Buleleng, itu relatif aman terkendali. Ini berikut juga dengan program-program Bapak Kapolres yang kita menindaklanjuti apa yang menjadi program-program Bapak Kapolres, dalam ini polsek-polsek memberikan pelayanan kepada masyarakat, hadir di tengah-tengah masyarakat, menjemput bola, mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi kita merespon setiap ada permasalahan sehingga tidak berkembang ke arah yang lebih masif lagi. Kegiatan-kegiatan kami di kepolisian Polsek Kubutambahan, karena kita melaksanakan kegiatan preventif, jadi sebisa mungkin potensi gangguan kita dapat tekan. Contohnya dengan patroli, dengan hadirnya unit reaksi cepat di setiap polsek. Jadi Bapak Kapolres menegaskan untuk pelayanan masyarakat, terjun langsung ke masyarakat dengan tim unit reaksi cepat ini. Sehingga potensi gangguan yang mengarah menjadi ambang gangguan maupun gangguan nyata kita dapat cegah. Sehingga peristiwa yang terjadi selama kepemimpinan saya di Polsek Kubutambahan, Astungkare, tidak begitu yang dampaknya luas. Ya paling ya masyarakat terkadang konsumsi alkohol, kesalahpahaman, terjadinya penganiayaannya. Namun dapat kita selesaikan dengan baik, karena masyarakat sendiri mungkin tidak ada niat untuk melakukan, mungkin pengaruh emosi, itu kan masih bisa, karena ada jalur penyelesaian masyarakat hukum itu di ruang restorasi justice itu. Jadi kedua belah pihak saling memaafkan atau mau ganti kerugian bisa kita selesaikan. Tidak sampai ke
ranah sampai ke persidangan atau berdampak hukum kepada masyarakat kebertambahan. Iya, kalau tadi Pak Kapolsek mengatakan ada apa ya yang menjadi program prioritas dari Pak Kapolres begitu ya Pak ya. Seperti yang kita tahu sejak Pak Kapolres yang sekarang berada di Kabupaten Buleleng, beliau sudah ibaratnya menggaungkan tentang puputan terhadap narkoba begitu. Nah, kalau di Kebutambahan bagaimana Pak situasi dari semoga tidak ada ya Pak terkait dengan narkoba dan juga obat-obatan terlarang itu. Baik, terima kasih Pak Rizky. Jadi kami di polsek-polsek di bawah naungan Polres Buleleng tegak lurus apa yang menjadi perintah pimpinan kami Pak Kapolres. Berarti beliau dengan puputan narkobanya artinya benar-benar Buleleng ini zero dari narkoba. Karena beliau hadir menjadi Kapolres Buleleng, sempat Buleleng kan di rilis sama BNK Buleleng bahwasanya Buleleng zona merah. Sehingga dari Polres dan polsek-polsek harus memasifkan penindakan ataupun pencegahan terhadap masyarakat pengguna narkoba. Kami di polsek dalam seminggunya itu wajib harus bisa menangkap atau minimal memberikan pencegahan sosialisasi pada masyarakat. Memang kejahatan narkoba ini memang extraordinary. Nah, nggak cuma hanya kepolisian saja, cuma peran masyarakat juga, keluarga yang dapat memberikan informasi. Yang sudah berjalan terkadang masyarakat yang keluarganya anggap mengkonsumsi narkoba ini mungkin karena ketergantungan gitu. Sehingga terkadang kan karena mungkin keluarganya nggak mau terbuka, tapi kami tidak tidak putus di situ. Meskipun kita dapat informasi dari keluarganya, masih ada perangkat-perangkat desa. Tapi ada juga yang keluarganya menyampaikan, Pak, saya punya keluarga gini Pak, dia mengkonsumsi narkoba Pak. Nah, informasi-informasi itu, sehingga yang kita selamatkan kan masyarakat itu sendiri juga ya, karena mungkin ketergantungan dari narkoba. Pendidikan hukum juga kita amankan juga. Bila mana ada masyarakat yang mengedarkan narkoba, kita amankan, kita tangkap, terus kita nanti bawa ke Polres Buleleng untuk tindak lanjut lebih lanjut. Karena penanganan narkoba untuk penanganan penyidikannya ada di Polres Buleleng. Dengan masifnya kegiatan kita bersinergi juga dengan masyarakat, artinya memang narkoba ini memang musuh bersama ya, memang menghancurkan masa depan anak-anak kita itu, generasi ke depan, juga masyarakat itu sendiri. Karena dampaknya ya pasti kan kesehatan si masyarakat itu sendiri maupun keluarganya, orang tuanya. Mungkin di rumahnya pasti ribut, finansialnya pasti berkurang karena pasti beli-beli terus kan, begitu. Nah, dengan program ini memang lebih masif kita menekan peredaran narkoba, astungkare tingkat kejahatan juga, karena berimplikasi beririsan pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah kita itu memang ada kaitannya dengan pengguna-pengguna narkoba ini. Dengan tindakan perbuatan itu bisa mengambil keuntungan untuk membeli barang itu lagi, menggunakan barang itu lagi. Tapi kita masif dah. Sinergi masyarakat, kepala desa, kadus, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sekarang udah aktif. Begitu juga BNNK juga di kabupaten juga. Ya tidak harus putus asa, maksudnya harus continue terus gitu. Kenapa ada terus gitu? Ya mungkin ya tingkat kesadaran masyarakat juga masih tertutup. Tapi tetap akan kita lakukan upaya-upaya minimal pencegahan itu. Kalau memang terbukti ada barang buktinya, ya mau nggak mau kita ada proses hukum. Seperti Pak Kapolres bilang, puputan dengan narkoba. Iya, tadi juga Pak Kapolsek mengatakan bahwa memang ini memang extraordinary crime, begitu, bukan hanya dari pihak kepolisian saja, tapi juga mengajak masyarakat. Betul. Nah, kalau melihat masyarakat sendiri kan memang ada yang mau berbicara, ada juga yang tidak, ada yang juga
takut terlibat begitu ya. Saya mending diam aja lah daripada saya harus ribut dengan tetangga atau dengan saudara begitu. Bagaimana kemudian dari pihak Polsek Kebun Tambahan sendiri itu mengajak masyarakat untuk berani berbicara, Pak? Kadang-kadang kan masyarakat ketemu polisi aja takut ya, Betul. apalagi untuk berbicara. Nah itu bagaimana Pak situasinya kalau di Kebun Tambahan? Betul sekali Mbak Rizka, ya itu ya tantangan kami juga ya. Apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan memang seperti itu. Kadang masyarakat tidak mau terlibat juga dengan urusan hukum, tidak mau menyampaikan. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya, pendekatan-pendekatannya melalui hubungan yang humanis, harmonis, Babin yang kita terdepankan. Karena Babin keseharian kan menyatu dengan masyarakat. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat sekarang udah mereka sudah sangat komit juga ya, terbukti dengan banyak perarem-perarem di desa adat yang muncul aturan-aturan tentang penegakan, di dalamnya ada pemberantasan narkoba ya, artinya bila mana ada masyarakat yang menggunakan narkoba ada ada hukuman-hukuman yang harus diterima di perarem itu. Artinya sudah berjalan sih, namun memang ada sih beberapa masyarakat yang tertutup begitu ya, yang nggak mau terlibat juga. Tapi juga kita nggak kalah akal juga, pendekatan-pendekatan kita secara humanis, bahwasanya dampak-dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba ini kan cukup luas. Ya saya kira hampir mungkin sudah banyak juga yang sudah mengerti akan itu dan mau berkontribusi, bersinergi untuk sama-sama menjaga wilayahnya, tempat tinggalnya, keluarganya. Ya. Saya kira gitu. Baik, terima kasih Pak Kapolsek, ini sudah memberikan penjelasan kepada kita dan juga semoga masyarakat semua sadar perannya juga ya Pak ya. Baik, kita akan sapa dulu Pak Kapolsek. Ada beberapa pendengar yang tampaknya antusias juga untuk berbicara tentang Kamtibmas ya. Apalagi di daerah Kebun Tambahan, untuk Anda masyarakat Kebun Tambahan mungkin yang ingin berbicara ataupun ingin juga bertanya terkait dengan situasi keamanan, kemudian pelayanan dan juga sinergi terhadap Kamtibmas di wilayah Kebun Tambahan ini, kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790 di via WhatsApp, dan juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Silakan, kami undang atensi Anda di 24644 untuk Anda yang akan bergabung, ingin bertanya dan juga menyampaikan aspirasi Anda, terutama untuk Anda masyarakat Kebun Tambahan nih yang pagi ini mungkin juga mempunyai kekhawatiran begitu ya Pak ya, terkait dengan situasi keamanan ketertiban. Bisa langsung nanti berbincang bersama dengan Bapak Kapolsek Kebun Tambahan, Bapak AKP KD Robin Yohana. Silakan, kami undang atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selagi kita menunggu pendengar yang akan bergabung, Pak Kapolsek, ini menarik kalau kita berbicara tentang keamanan dan juga ketertiban begitu. Selain misalnya yang tadi sudah kita sebutkan Bapak ya, untuk situasi misalnya balapan liar bagaimana Pak untuk di area Kebun Tambahan itu? Karena kalau kita lihat treknya di Kebun Tambahan itu kan lumayan lurus ya Pak ya, sering digunakan untuk balapan liar oleh oknum-oknum yang mungkin tidak mengetahui aturan atau seperti apa ini. Silakan Pak Kapolsek. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Ya, trek-trekan atau balap liar ini kayaknya fenomena memang dari dulu ya, memang hampir dari dulu ya, dari saya mungkin SMA juga masih ada saya dengar, lihat sampai dengan sekarang. Memang fenomena trek-trekan ini salah satunya kebanyakan ini ya anak-anak di bawah umur ya, yang baru tahu jati diri, baru tahu menggunakan sepeda motor. Terus jalur-jalur yang digunakan memang mencari jalur-jalur yang sepi, jalur-jalur yang landai. Itu terjadi itu di wilayah kami, Kecamatan Kebun Tambahan itu ruas jalan provinsi dan negara itu kan sepanjang 9 km. Emang ada ruas-ruas jalan yang sepi, jalannya lurus. Nah, ini yang disukai ini ya, pelaku-pelaku balap liar trek-trekan ini ya. Tapi yang kita amati di Polsek Kebun Tambahan itu
sekedar hanya anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah yang kumpul menggunakan hari liburnya. Oh, besok mau libur nih, biasanya gitu, biasanya tuh hari Sabtu udah mulai dah mereka nongkrong-nongkrong. Karena tengah malam itu jam-jam istirahat kan, sehingga sedikit saja kedengaran bunyi sepeda motor itu masyarakat udah terganggu. Nah, pada umumnya yang di wilayah kami, Kecamatan Kutub Tambahan itu cuma ada 2 desa yang sering yang digunakan untuk bukan balap liar sih, cuma kumpulan anak-anak muda yang menggunakan sepeda motor bersama-sama begitu. Bukan yang balap liar yang diadu motornya, itu enggak. Tapi tetap kami tidak lanjuti, kami tetap maksimalkan. Kami ada patroli barcode, patroli yang kita cek patroli sepeda motor maupun roda 4, kami kontrol jalur-jalur provinsi itu ya, yang sangat mudah digunakan untuk balap liar. Terkadang juga bukan hanya daerah desa itu saja, kadang ada yang dari kota Singaraja mungkin ke Tejekule, Tejekule ke kota pada jam-jam malam minggu itu. Biasanya sih di jam-jam malam minggu. Tapi kami upaya kami kita laksanakan patroli blue light patrol. Artinya kita ke pencegahannya ya, kita ke meminimalisir potensi gangguan itu. Bila mana kita sudah patroli, jadi yang menginginkan atau berharap mungkin mau balapan, trek-trekan, itu udah nggak mau lah, mengurungkan niatnya lah, sehingga nggak mau. Di samping itu juga langkah-langkah kami berupa preemptif dan preventif ke sekolah-sekolah. Karena di saat kami datangi di tempat-tempat balap liar itu, kadang anak-anak sekolah semua, anak di bawah umur semua. Mungkin ya perlu juga sinergi dari orang tua, dari pihak sekolah. Kami udah langsung ke sekolah-sekolah, kita kumpulkan, kita dikasih waktu hari Senin, hari Jumat, ada waktu kita hadir di sekolah untuk menyampaikan bahwasanya ya jangan sampai balap liar semua. Ya, baik Pak Kapolsek, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu pendengar. Ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Iya, terputus tampaknya. Kita coba sambungkan kembali. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, Pak Astawa di Bungkulan. Iya. Pak Astawa, mungkin untuk suaranya bisa diperjelas sedikit, Pak Astawa? Oh, bentar. Iya. Silakan. Sampun Pak, silakan Pak. Sampun iki. Om Swastiastu, Kapolsek. Om Swastiastu, Pak Astawa nggih. Mungkin dalam tugas Bapak di wilayah saya, wilayah Bapak itu tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan tindak pidana. Itu harapan saya. Nah, tadi kita dibicarakan soal narkoba. Kadang bertanya di sini. Mudah-mudahan di sana di di Polsek Kebutaman tidak ada. Andai kata mungkin pernah bertugas di mana-mana, di dalam hal masalah sampai masyarakat mendapatkan sabu, narkoba, berapa bungkus begitu. Apa langsung pengedar datang ke sana atau sistem tempel itu. Nah, soal masalah trek-trekan nih, yang kira kita bina trek-trekan ini ya. Nah, menurut dia selama ini beberapa bulan mungkin daerah terutama dengan kecamatan Sawan nih, sekarang sudah sedikit sekali itu yang sering jam 11, jam 12, jam 1 yang bangun sudah sepi, tidak ada. Tapi ada yang satu mungkin punya yang karena hanya satu, tidak banyak mungkin. Mudah-mudahan kecamatan tugas apa di kecamatan utama tidak terjadi hal. Namun demikian, tolong tetap
disikapi dengan cara mengontrol, tetap berkomunikasi dengan kepala dusun dan kepala desa. Karena kepala dusun dan kepala desa ini yang sebenarnya harus kita gunggu. Nah, kalau yang kita gunggu, tidak pernah melaporkan, Bapak bagaimana menyikapi hal-hal yang begitu. Karena bagaimana masyarakat seperti tadi dibilang itu yang melapor tidak jadi permasalahan. Nah, untuk itu yang harapan hal-hal yang demikian Pak Kapolsek disikapi dengan baik, sehingga apa-apa yang menjadi permasalahan di tugas Bapak tidak ada tindak pidana. Baik. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan ya benar sudah ikut bergabung, ini luar biasa ya, banyak banget catatannya dan beberapa sorotan juga yang beliau sampaikan terkait dengan Kamtibmas di area Kubu Tambahan atau di wilayah Kubu Tambahan. Untuk Anda yang akan bergabung di belakang Pak Astawa, kami kembali buka di 24644 serta di 081-1399-9790. Pendengar, kita masih bersama dengan narasumber dari Bapak Kapolsek Kubu Tambahan, Bapak AKP Kadek Robin Yohana. Nah, di via WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita akan bacakan beberapa pesan-pesan ya yang dari masyarakat yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Selamat pagi kami ucapkan untuk Ibu Desa ya, luar biasa Bu Desa. Mau bertanya, apakah selama ini sudah ada ya untuk forum untuk berdialog antara Polsek dengan masyarakat di Kubu Tambahan, misalnya membahas tentang keamanan lokal? Jika belum, apa ya hambatannya? Mohon informasinya. Baik, terima kasih Bu Desa yang sudah ikut bergabung. Nanti kita akan tanggapi ya Pak Kapolsek ya. Namun sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat. Berikut ini tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Bapak Kapolsek Kubu Tambahan, AKP Kadek Robin Yohana. Baik, Pak Kapolsek, kita bisa langsung menanggapi apa yang tadi menjadi pertanyaan dari Pak Astawe di Bungkulan. Ya, dan juga tadi ada Bu Desa juga yang bertanya terkait dengan forum untuk berdiskusi antara Polsek dengan warga. Nanti akan ditanggapi langsung ya. Kita akan dengarkan dulu dari Pak Astawe di Bungkulan. Pak Kapolsek, silakan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih ya tadi dari pemirsa Pak Astawe di Bungkulan menyampaikan aspirasi juga berkaitan dengan penegakan hukum maupun kegiatan-kegiatan kepolisian untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan. Meskipun beliaunya dari Bungkulan ya, Bungkulan sama Kubu Tambahan itu jaraknya nggak begitu jauh, itu tetanggaan itu. Mungkin tadi sempat mengapresiasi juga tugas kami kepolisian dalam hal bidang preventif, itu kita cegah seperti balap liar itu. Beliau testimoni langsung kan menyampaikan bahwasanya hampir sudah tidak ada lagi, mungkin ada satu mungkin yang mabuk mungkin ya. Artinya itulah bagian upaya-upaya kami kepolisian dalam menjaga Kamtibmas di wilayah kami. Upaya-upaya pencegahan itu yang kita maksimalkan sehingga tidak timbul permasalahan yang lebih luas lagi, apalagi berdampak hukum bagi masyarakat. Berikut yang pertanyaan dari Pak Astawe dalam mencegah biar tidak ada tindak pidana di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan. Dalam hal ini tentang penegakan peredaran narkoba. Nah, tadi sempat ditanya apakah itu didapatkan di pengedarnya atau sistem tempel. Ya, selama ini yang kita amati dalam penegakan narkoba di wilayah Kecamatan Kubu Tambahan, terkadang masyarakat ini menggunakan barang di luar desanya, terus dibawa pulang. Ada juga yang sistem tempel. Nah, tapi cara-cara seperti itu tetap kita tidak lanjuti. Bagaimana cara untuk mencegah upaya-upaya untuk memasifkan peredaran narkoba itu, baik dengan sistem tempel atau dia menggunakan di tempat wilayah lain. Kita berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Buleleng, karena kita masing-masing polsek juga ada tim untuk penanganan narkoba. Kita saling berkolaborasi sama anggota-anggota di lapangan polsek-polsek terdekat maupun dari Sat Narkoba. Sampai saat ini udah Sat Narkoba yang sangat gencar sekali untuk melakukan menekan peredaran narkoba. Nah, sementara di Kecamatan Kubu Tambahan kita tindak lanjuti, terkadang kita berkoordinasi dengan BNK, masyarakat yang menggunakan narkoba ini direhab langsung ke Bangli. Nah, yang kita inginkan sebenarnya kan masyarakat ini terlepas dari pengaruh narkoba ini ya. Sebisa mungkin ya, mungkin dengan jalur rehabilitasi dan masyarakat keluarga terdekat mau menginformasikan. Astungkare kalau sudah masuk seperti itu, kita berikan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya narkoba. Astungkare masyarakat sehat ya, jauh dari jahatnya peredaran narkoba itu, dampak-dampak yang ditimbulkan itu. Saya kira demikian dari kami untuk pertanyaan Pak Astawe. Terus tadi dari WA ya, dari Bu Desa, ada nggak forum antara masyarakat dengan polsek ya untuk berdiskusi? Untuk berdiskusi. Baik Mbak Rizka. Jadi kita ada program namanya Jumat Curhat. Nah, Jumat Curhat inilah ajang bagaimana kita melayani, hadir di tengah masyarakat. Di situ kita langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat, mendengarkan apa sih yang jadi keluhan masyarakat. Bentuk pelayanan ini kita menghadirkan dari, kalau bagi penegakan hukum, masalah hukum kita hadirkan kanit reskrimnya. Kalau dengan lalu lintas kita hadirkan kanit lantasnya. Kalau pengurusan SKCK kita hadirkan kanit intelnya. Semua kita hadirkan menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti yang disampaikan Bu Desa ini, ya itulah forum yang kita selama ini gunakan. Kita yang jemput bola lagi. Mana sih desa mana sih yang
Mungkin Bu Desa tinggal di mana? Tinggal Di Sambangan. Sambangan ya. Kalau di Sambangan mungkin dihubungi Babin Kamtibmas, Pak, kami bisa nggak bertemu, ada ruang untuk kami bercerita gitu. Nanti dihadirkan dari polseknya itu berupa Jumat curhat itu. Di saat Jumat curhat itu kita tahu sendiri, oh gimana sih permasalahan yang terjadi, apa sih yang diinginkan masyarakat. Saran masukan itu sangat penting kan karena keamanan itu bukan cuma tugas dari kepolisian saja, semua elemen masyarakat bertanggung jawab akan keamanan itu. Namun saran masukan itu kan sangat dibutuhkan bagi kami. Apa kekurangan-kekurangan, apa yang diinginkan masyarakat, pemecahan permasalahan yang ada, bisa kita hadir di situ memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Ya. Baik, terima kasih untuk Bu Desa, kemudian Pak Astawa di Bungkulan juga sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, kita akan buka di 24644 dan juga di 081 1399 9790 kembali ya. Untuk Anda yang mungkin mempunyai pertanyaan terkait dengan apa yang sebenarnya memang menjadi kekhawatiran Anda sebagai masyarakat terkait dengan Kamtibmas. Tadi juga sudah disampaikan ya, untuk forumnya juga sudah disiapkan, bahkan untuk bisa berdialog, bisa menyampaikan, bisa bercerita bahkan di setiap daerah, termasuk juga di Kupu Tambahan. Nah, selagi kita menunggu Pak terkait dengan masyarakat yang akan bergabung kembali nih ke tadi kita juga berbicara tentang penanganan kasus begitu ya Pak ya, gimana masyarakat bisa berbicara, kemudian juga nanti akan didengarkan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak polsek begitu. Nah, sejauh ini Pak, untuk banyak pertanyaan di masyarakat yang terkait dengan bagaimana transparansi kemudian akuntabilitas dari sebuah penanganan kasus gitu kan. Misalnya ada masyarakat yang terkena permasalahan hukum begitu ya, tapi mereka saya tidak tahu nih penanganan kasusnya sudah sampai mana. Nah, ini bagaimana Pak untuk transparansinya di tingkat polsek? Baik, terima kasih Mbak Rizka. Untuk menjawab itu kami ada layanan pengaduan. Jadi kami di Polsek ada layanan pengaduan kan sekarang zamannya udah menggunakan media sosial. Kita kedepankan masyarakat tanpa tidak hadir ke Polsek bisa melaporkan peristiwa yang dialami atau ada permasalahan yang minta solusi dari kepolisian. Kita ada jalur WA maupun jalur Facebook juga di media sosial tersebut. Itu menggunakan nomor HP saya itu, sehingga saya terkadang sampai jam 1 di WA, sampai jam 2 dapat telepon. Nah, itu wujud pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, disitulah terkadang masyarakat menceritakan, Pak, saya mengalami peristiwa ini, Pak. Gimana Pak penanganannya, Pak? Bagaimana solusinya, Pak? Saya harus bagaimana, Pak? Nah, di situ kami sampaikan solusi-solusi permasalahan itu. Kalau yang bisa diselesaikan mampu kita jawab, dapat diterima. Tetapi kalau masyarakat hadir sendiri ke Polsek itu lebih bagus lagi. Nah, kita bekerja berdasarkan mekanisme SOP yang ada. Transparansi kami, saya sampaikan kepada anggota, sekarang zamannya semua terbuka, tidak lagi ada anggota yang main-main tentang kasus. Saya amati, saya awasi bagaimana penerimaan laporannya, sudah humanis tidak, sudah dilayani, sudah diberikan surat bukti lapornya tidak. Terus setelah itu diproses hukumnya berupa interogasi atau berita acaranya seperti apa, sudah baik gak pelayanannya. Terus diberikanlah surat perkembangan dari hasil proses hukum yang ada. Kita tetap awasi. Ini kan di fungsi reskrim ya, penanganan kasus pelaporan berkaitan dengan tindak pidana. Jadi semuanya sebuah transparan, masyarakat bisa hadir langsung. Saya langsung terkadang anggota sampaikan apa yang jadi permasalahan masyarakat, dijawab, apa yang menjadi mekanisme SOP itu diberikan. Saya turun langsung, menyaksikan langsung. Sampai saat ini hampir semua tidak ada masalah, semua berjalan baik. Masyarakat juga saya bilang gitu, kalau masyarakat mohon maaf bila mana ada anggota kami yang tidak transparan, udah langsung nomor saya sudah ada. Sampai saat ini saya sampaikan di setiap ada masyarakat yang hadir, saya sampaikan demikian dengan peristiwa pidana atau proses hukum yang dialaminya. Terkadang juga menggunakan penasihat hukumnya, lawyer, pengacaranya. Kita terbuka, duduk bersama. Saya sangat terbuka itu, siapa saja boleh masuk ke ruangan, masyarakat siapa saja.
berikut juga dari pengacaranya, kita tuh buka semua permasalahan seperti apa, kita sesuai rule SOP mekanisme yang ada. Nah, mungkin ada ya oknum-oknum mungkin ya permasalahan mungkin nggak terbuka, nggak menyampaikan hasil pemeriksaan seperti apa, atau kurangnya masyarakat diberikan jawaban dari hasil laporan kasusnya seperti apa. Kalau sekarang udah semua terbuka. Ya. Artinya memang transparansi dan Ya, akuntabilitas itu dijaga penuh ya Pak Betul, ya. betul. Baik, jangan tidak ada lagi kekhawatiran semoga di masyarakat terkait dengan ini begitu ya. Yeah. Pelaporannya pun siapapun bisa melaporkan dan nanti akan dilakukan sesuai dengan SOP. Ya, Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek. Kami nantikan kembali pendengar lainnya yang akan bergabung di 24644 serta di 081 13999790. Jangan lupa juga pendengar Anda bisa menyematkan komentar Anda untuk bisa ikut bertanya di via RRI Singaraja Official di live YouTube RRI Singaraja. Kita masih bersama dengan Bapak Kapolsek Kebu Tambahan, Bapak AKP KD Robin Yohana. Baik, Pak, kalau kita berbicara tentang keamanan begitu ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan ada upaya preventif persuasif untuk bisa mengajak masyarakat ya untuk ikut dalam menjaga keamanan. Salah satunya mungkin yang seperti yang kita tahu, kita akan mendapatkan bonus demografi ya Pak ya. Betul. Generasi muda kita kan banyak sekali, Gen Z ya begitu kan. Betul. Nah, ini kelompok-kelompok generasi muda Gen Z ini adalah kelompok yang bisa dikatakan rentan untuk mencari jati diri, untuk mencoba. Salah satunya misalnya narkoba dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk di tingkat polsek sendiri, bagaimana upaya-upaya untuk paling tidak membentengi generasi muda kita agar tidak terjerembab dalam hal-hal yang mungkin melanggar hukum begitu ya, atau mungkin bisa dikatakan akan membawa masa depan generasi muda kita ini ke arah yang tidak benar. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Betul sekali ya, harapan kita bersama anak-anak muda kita nanti menuju ke Indonesia Emas, sehingga kita siapkan SDM yang unggul ya. Kami di Polsek untuk upaya-upaya preventif, kegiatan-kegiatan kami untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang aman, apalagi tentang masa depan anak-anak muda kita yang takutnya ikut terlibat, terkena peredaran narkoba, minum alkohol, trek-trekan, artinya ke arah yang negatif. Banyak kegiatan-kegiatan positif untuk menjaga itu di bidang budaya, pendidikan dan olahraga. Di bidang olahraga, kami bersinergi dengan pihak-pihak desa, dalam hari ini tokoh-tokoh pemuda di desanya untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kami udah beberapa desa di bidang olahraga ini ya, menyalurkan masyarakat langsung, generasi muda ini terlibat di bidang kepemudaan dalam ini olahraga, bola voli dalam hari ini udah berjalan situ di daerah Bunting, Depehe, Tajun, sehingga fokus ke arah yang positif. Langkah-langkah berikutnya kami menyasar ke sekolah-sekolah. Kita bersinergi dengan sekolah-sekolah yang ada, SMP maupun SMA di wilayah Kecamatan Kebu Tambahan. Pertemuan-pertemuan sosialisasi kita di sekolah, bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan pemuda-pemudi, anak-anak sekolah itu untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menjaga situasi Kamtibmas, bagaimana menjaga pribadinya diri masing-masing untuk ke hal yang positif, tidak terlibat. Apalagi sekarang kan narkoba itu ya yang paling rawan itu ya. Trek-trekan. Terkadang generasi muda itu kalau nggak tersalurkan ya begitu. Makanya peran pentingnya itu tugas-tugas kami selain preventif itu juga harus dibantu dong dari pihak sekolah, dari masyarakat, orang tuanya, lingkungan sekitar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Memang ini semuanya harus bersedi. Tidak cuma hanya tugas kepolisian saja, tapi tetap mengedepankan upaya-upaya pencegahan, preemptif, sosialisasi, sambang untuk menekan. Kadang jemput bola langsung kami. Anak-anak yang pakai motor brong kita langsung ke rumahnya, sampaikan ke orang tuanya, Pak, jangan sepeda motor tidak boleh pakai knalpot brong, suruh lepas. Kalau enggak kita sita.
Begitu juga tempat-tempat nongkrong. Kalau udah jam lewat, jam 11, jam 12, wah ini bukan jamnya anak-anak pelajar sekolah ini. Suruh pulang. Koordinasi dengan kadusnya. Pak Kadus, ini anak muda ini udah kumpul-kumpul pakai motor, udah tidak menggunakan waktu yang bijak, yang tepat ya, jam-jam istirahat seperti itu. Begitu juga mencegah peredaran narkoba juga, karena ada masif juga penegakan-penegakan. Setenggara dengan jalan-jalan upaya preemptif itu kita membantu meraih Indonesia Emas 45 dengan mempersiapkan SDM yang unggul. Demikian. Iya, baik, dari upaya-upaya proaktif terus dilakukan ya Pak ya, untuk terutama generasi muda ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, kita tidak bisa buka lagi karena memang waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa juga. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut beratensi baik di via WhatsApp, di via YouTube, dan juga di via telepon. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk atensi Anda, dan semoga nanti kita juga masih dapat berbagi informasi terkait dengan bagaimana Kamtibmas, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat ikut andil dalam menjaga keamanan, ketertiban di tengah masyarakat. Tapi sebelum kita tutup, Pak Kapolsek, kita akan minta waktunya Pak Kapolsek juga untuk bisa memberikan closing statement, Pak, terkait dengan upaya-upaya nyata agar masyarakat juga mau ikut terlibat, mau ikut menjaga keamanan ketertiban di sekitarnya dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Silakan untuk Pak Kapolsek. Baik, terima kasih. Jadi kami dari Kepolisian Sektor Kebutambahan, dalam hal ini tugas kami adalah yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban, kemudian melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta penegakan hukum. Keamanan dan ketertiban itu semua ingin merasakan. Jadi memang tugas kami adalah menjaga itu, memberikan pelayanan, perlindungan kepada masyarakat. Namun sinergitas itu harus tetap terbangun. Jadi keamanan itu milik kita bersama, harus kita bersama-sama menjaga Kamtibmas itu. Sehingga peran masyarakat, tokoh masyarakat, pemuda, adat bersama-sama bersinergi menjaga keamanan lingkungannya di wilayah kecamatan hukum. Karena negara kita adalah negara hukum. Bila mana masyarakat melanggar aturan hukum, ya kita tidak tegas melalui jalur hukum. Namun kita di kepolisian ada namanya restorasi justice. Ya, bila mana ada permasalahan mampu diselesaikan tingkat paling bawah dengan hadirnya tokoh-tokoh masyarakat, yaitu wujud sinergi bersama untuk menciptakan keamanan ketertiban. Kami sangat harapkan, di samping tugas kami memang memelihara keamanan dan ketertiban itu sendiri. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek ya, sudah memberikan banyak sekali insight-insight baru untuk ikut andil dalam menjaga Kamtibmas, dan semoga keamanan, kemudian ketertiban dan juga sinergi bersama dengan masyarakat ini bisa diperkuat ya, untuk tetap bisa menjaga aman tentramnya di lingkungan kita ya Pak ya. Dan semoga angka-angka kriminalitas juga bisa ditekan tentunya. Dan selepas ini jangan kemana-mana, pendengar, kami akan menghadirkan rangkaian acara menarik lainnya untuk Anda, sayang untuk dilewatkan tentunya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolsek Kebutambahan, Bapak AKP Kade Robin Yohana ya Pak ya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Kami tunggu kehadirannya kembali untuk bisa memberikan insight-insight baru terkait dengan keamanan ketertiban bersama dengan RRI Pro 1. Saya Rizka Desiandra pamit undur diri, pendengar, dari ruang dengar Anda. Selepas ini tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Raja, kanan informasi dan inspirasi. Selamat pagi.